Sebelumnya perkenalan dulu ya teman-teman, biar kita kenal terlebih dahulu. Saya Syarifatul Lutfiyah, mahasiswa IAIN Madura, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas A semester 3, Fakultas Tarbiyah. Dan tujuan saya di sini tentunya dengan guru saya pas SMA, yaitu guru sejarah Indonesia. Maksudnya itu di sini saya ingin menginterview atau sharing-sharing lah lebih tepatnya, karena kebetulan kita itu jarang ya Pak ya ketemu, jadi ya sekalian silaturahim. Ini maksudnya Pak, saya itu ada tugas UAS untuk menginterview Bapak mengenai pelajaran sejarah Indonesia di kelas. Untuk biar teman-teman saya itu kenal sama Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haryadi, guru di MA Mamululum mata pelajaran sejarah Indonesia. Syarifah ini sebelumnya menghubungi saya untuk meminta waktu mau menginterview saya terkait ujian semester di kampusnya, dan saya pun memberi jadwal pada hari ini. Namun sebelumnya saya meminta kepada Syarifah agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Syarifah dengan sudi untuk menginterview saya. Mungkin sampai di sini dulu perkenalannya. Baik Bapak, saya lanjut ya, karena di sini tema yang saya dapat dari guru saya yaitu Pak Dedi Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah Indonesia. Di sini saya mendapatkan tema bahwasanya temanya itu pembelajaran sejarah Indonesia di kelas. Di sini kalau menurut saya pribadi ya, dalam belajar sejarah itu kan sepertinya membosankan. Bapak ini kan selaku pengajar sejarah Indonesia pastinya, itu bagaimana menurut Bapak? Hal seperti itu, entah itu dari Bapaknya atau dari siswa yang Bapak berikan. Tentunya dalam sebuah pembelajaran, proses KBM yaitu kegiatan belajar mengajar dari mata pelajaran apapun, tentunya pasti akan mengalami banyak kendala atau kesulitan-kesulitan. Namun saya pribadi selaku pendidik juga harus mempunyai metode, cara agar bagaimana siswa itu mengerti dan pelajaran yang saya ajarkan itu menyenangkan. Contoh betul apa yang dikatakan di Syarifah barusan ya. Memang pelajaran sejarah Indonesia itu membosankan, diantaranya membosankan. Yang kedua, sulit. Kenapa tidak? Karena peserta didik atau siswa itu dituntut untuk berimajinasi terhadap sejarah pada masa lampau. Banyaklah contoh-contohnya, yaitu diantaranya kejadian-kejadian seperti G30 SPKI ataupun yang lainnya. Jadi peserta didik tidak dihadapkan pada kenyataan saat ini, tapi dihadapkan pada kenyataan pada masa lampau, sehingga mereka harus berimajinasi. Jadi di situ tingkat kesulitan peserta didik dalam belajar sejarah Indonesia. Namun saya pribadi selaku pendidik juga harus mempunyai teknik, metode, cara bagaimana peserta didik itu agar dalam proses KBM tersebut menyenangkan, enjoy, dan agar siswa itu
apa dalam bahasa take it easy seperti itu. Mudah memahami maksudnya. Mudah memahami. Nah ya, mengenai kan dalam pembelajaran sejarah itu kita dituntut harus berimajinasi pada masa lalu. Tentunya kan siswa itu kayaknya tidak mungkin untuk bisa memahami kronologisnya seperti apa kayak gitu Pak, biar siswa itu mudah memahami. Baik ya, ini ya Sarika, sebelum saya menjawab poin pertanyaan Sarika barusan, dari Sarika barusan, memang materi sejarah Indonesia itu sangat sulit, lebih-lebih tidak didukung oleh media, sarana dan prasarana serta media yang mendukung. Ya. Nah, jadi seperti yang Sarika barusan bilang, langkah apa saja atau bagaimana caranya Bapak agar anak-anak itu atau siswa pelajaran sejarah Indonesia itu menyenangkan bagi mereka. Di antaranya di sini saya sudah buat sudah mencatat yang mana di antaranya yaitu dengan metode. Selain sarana dan prasarana yang mumpuni dalam sebuah lembaga pendidikan, di antaranya yaitu metode yang diajarkan oleh pendidik kepada peserta didik. Kalau dalam pelajaran sejarah Indonesia di sini saya di antaranya yaitu video edukatif, di antaranya video edukatif. Ya, contoh di antaranya video-video itu di antaranya kejadian-kejadian contoh seperti G30 SPKI yang di terkadang di televisi itu sering ditayangkan. Yang kedua kejadian perang 10 November ya, sehingga 10 November bisa dikatakan sampai dijadikan hari pahlawan, itu diantaranya. Yang kedua diantaranya yaitu dengan drama, jadi anak-anak diminta untuk menjadi aktor di salah satu, entah ya kalau pelajarannya ya tentang pada kemerdekaan Indonesia, ya jadi aktor salah satunya, itu bisa dapat dimengerti daripada guru itu biasanya kebanyakan menggunakan metode ceramah. Jadi mereka hanya ceramah. Terkadang anak-anak itu bosan karena tipe anak dalam belajar itu ada 3, yaitu visual, audio visual, dan kinestetik itu. Jadi kalau kita hanya menggunakan metode ceramah, belum tentu mereka mengerti. Jadi kita harus punya metode selanjutnya yaitu bisa clipping, terus karya wisata, foto esai, itu diantaranya. Nah iya, kalau misalnya yang karya wisata ya Pak, itu kan harusnya kan seperti mengunjungi tempat bersejarah. Kan kalau mengunjungi tempat bersejarah itu kan membutuhkan waktu yang makan waktu yang lama, seperti sehari itu kan pastinya merambat pada pelajaran yang lain. Itu bagaimana? Apakah itu termasuk cara yang efektif untuk menyampaikan pelajaran sejarah agar menyenangkan? Nah, contohnya seperti ini. Pelajaran kalau kita selalu menonton dalam kelas, ya, itu sulit peserta didik atau siswa itu untuk berkembang. Jadi sesekali kita, anggaplah satu bulan sekali kita harus outbound atau harus di luar kelas. Nah, namun ini ada kisah sedikit. Siswa saya di MA Mululung pernah mengikuti lomba foto esai, dan yang mengadakan panitianya adalah forum mahasiswa. Kami mengikut sertakan 5 peserta didik saya, yang mana tema dari foto isi itu diantaranya pariwisata, pendidikan, dan ekonomi. Dan saya selaku pendidik sejarah Indonesia, kepada anak, salah satu dari 5 anak itu harus ada yang mengambil pariwisata, ekonomi, dan pendidikan. Nah,
saya meminta kepada anak berkaitan dengan yang barusan tadi saya bilang, yaitu karya wisata. Itu saya menyuruh atau menugaskan kepada salah satu anak dari 50 tadi peserta itu untuk mengunjungi bangunan peninggalan Belanda yang ada di Kecamatan Bado. Jadi suatu peninggalan itu bisa dijadikan tempat wisata, itu dia. Dan alhamdulillah dari 5 itu masuk nominasi 6 besar. Itu salah satunya dari karya wisata itu tadi dia. Peninggalan dari bangunan peninggalan dari zaman Belanda itu dia. Dan alhamdulillah masuk nominasi 6 besar, disaring lagi alhamdulillah juara kedua. Nah itu suatu teknik metode agar tidak monoton dalam mengajar di kelas. Kalau hanya seperti tadi saya bilang metode ceramah, dirubahlah sedikit. Contoh metode ceramah, diskusi, presentasi dan semacamnya itu. Iya Pak, terus ini sepertinya pembahasan yang cukup menarik ya. Ada nggak trik atau tips dari Bapak pribadi yang menurut Bapak itu ketika Bapak mengajar ini sangat efisien seperti itu, agar siswa itu bisa aktif kayak gitu? Iya, seperti tambahan dari tadi, seperti yang saya Bapak katakan tadi, itu diantaranya selain metodenya, selain metode-metode dan cara, yaitu diantaranya tadi ada drama, clipping, ada juga yaitu majalah dinding. Jadi siswa ditugaskan untuk mencari clipping atau mencari clipping, bisa dari sumber koran atau dari majalah atau dari mana, pokoknya yang bisa dijadikan majalah dinding. Jadi sehingga anak-anak secara tidak langsung selain belajar di kelas, jika sudah ditempel di dinding ini sedikit banyak, meskipun tidak semuanya, ada yang membaca. Jadi biar tidak hanya membaca pengumuman dan semacamnya. Itu. Yang kedua yaitu research group. Itu sangat menarik loh, utamanya bagi mahasiswa. Research group itu adalah penelitian grup. Contoh ya. Contoh seperti barusan yaitu bangunan peninggalan pada zaman Belanda yang menjajah di Indonesia. Itu di sana ada bangunan yang bangunannya beda dengan dengan bangunan-bangunan yang ada di Indonesia, dan di sana dijadikan tempat wisata. Jadi kita bisa research group, bisa penelitian di sana, bisa tanya kepada narasumber, orang atau pemerintahan yang ada di situ dan semacamnya. Jadi research group itu sangat menarik, utamanya bagi mahasiswa yang lebih-lebih seperti adik itu semester 3, 5 dan seterusnya. Nah, iya, ini kan tadi yang saya ajukan ke kalian kan dari pendidiknya, bagaimana dengan siswanya, adakah seharusnya siswa itu bersikap seperti apa? Kalau gurunya itu kan sudah mencari metode yang terbaik agar siswa itu bisa aktif, bisa semangat dalam belajar sejarah, lalu siswanya itu harus seperti apa Bapak, menurut Bapak? Ya gini, utamanya ya pengalaman dari saya selaku pendidik mengajar siswa saya itu mayoritas, bahkan bisa dikatakan semuanya adalah dari pedesaan, yang mereka hidup di pedesaan itu ya itu aja. Kalau siswanya yaitu di kota itu sedikit banyak dia tahu, tapi kalau di desa itu mau tahu dari mana? Kalau di kota ya itu lebih ke media massa, media cetak dan semacamnya. Jadi dari siswa itu sendiri, ketika saya menggunakan metode yang saya sebutkan tadi, itu cukup menarik bagi mereka dan mereka sangat antusias.
Meskipun ya mungkin tidak secara keseluruhan, karena memang dalam dunia pendidikan itu ada tantangan, ada ujian. Jadi tidak mungkin semua metode yang kita gunakan itu untuk mengajar mereka disukai oleh mereka. Jadi kita harus mempunyai banyak metode dan cara bagaimana mereka itu senang, mereka itu mudah untuk memahami suatu pelajaran tersebut, lebih-lebih banyak pelajaran sejarah Indonesia ini. Iya bener banget Bapak, penjelasan yang Bapak sampaikan dari tadi itu bisa menjadi sebuah gambaran buat saya nantinya. Kalau nanti saya bisa menjadi pendidik, itu bisa berguna banget metode yang Bapak sampaikan tadi. Karena siswa itu kan berbeda-beda pasti ya, cara belajarnya itu seperti apa kayak gitu. Ini bisa menjadi manfaat juga buat saya gitu, Iya, dalam menghadapi ya. mahasiswa. Dan metode yang diberikan dosen pengampu seperti sejarah Indonesia sekarang ini, ketika ujian mahasiswa dituntut untuk praktik lapangan. Itu diantaranya mengunjungi guru sejarah Indonesia untuk menginterview. Itu juga termasuk metode, sehingga anak-anak bisa berkembang, tidak monoton. Kadang anak itu ada yang 3P 3D 1P, datang, duduk, diam, pulang. Nah, jadi yang saat ini adik itu lakukan itu satu metode dari dosen pengampunya saat ini. Itu bagus juga. Nah iya teman-teman, jadi inilah hasil pembahasan saya dan guru saya mengenai sejarah Indonesia di kelas. Jadi ini biar sejarah itu, dalam belajar sejarah itu ada semangat dan juga menyenangkan. Ini harus pintar-pintar dalam memilih metode. Salah satu contohnya ya ini, biar nggak monoton kata Bapak tadi kayak gitu. Ini juga menjadi motivasi juga sebenarnya ya Pak ya. Iya. Jadi saya kira cukup di sini ya teman-teman, meskipun pembahasannya sangat menarik dan tidak ingin untuk diakhiri, tapi tetap saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.